Hai, perkenalkan saya William Anderson Daki. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengguna dan pengembang sistem. Berikut materi-materi yang akan dipelajari atau dibahas kali ini. Langsung saja, bagian pertama organisasi bisnis. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan, dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah dalam figur tersebut mencakup kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Materi selanjutnya, organisasi layanan informasi yang terdiri dari sumber daya informasi. Sebagian besar sumber daya ini pada umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer atau CIO. Selanjutnya, spesialis informasi. Spesialis informasi untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Selanjutnya, analis sistem. Spesialis ini bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan sistem-sistem yang baru dan memperbaiki sistem yang sudah ada. Selanjutnya, administrator basis data. Tugas administrator basis data terdiri dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Selanjutnya, webmaster. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Selanjutnya, spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Selanjutnya, programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Operator. Operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar. Operator akan memonitor konsol, mengganti kertas printer, mengelola perpustakaan pita dan disk penyimpanan data, serta melakukan tugas-tugas lain yang serupa. Materi selanjutnya, struktur organisasi layanan informasi. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Perusahaan telah menegaskan beberapa orang analis sistem dan program untuk mengembangkan sistem-sistem baru, dan beberapa orang analis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Struktur organisasi inovatif. Cara pandang inovatif terhadap struktur organisasi ini bukanlah suatu unit berdiri sendiri yang menyimpan seluruh sumber daya informasi dan merupakan sumber informasi sistem informasi kepada para pengguna. Merupakan hal yang perlu bahwa satu, IT berinteraksi dengan pengguna maupun vendor. Dua, tanggung jawab atas fungsi-fungsi tersebut tertentu dialokasikan kepada spesialis seperti pejabat informasi divisional dan manajer rekening. Komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama, yaitu dampak pendidikan komputer, antrean layanan informasi, murahnya peranti keras, peranti lunak yang siap pakai. Pengguna sebagai sumber daya informasi. Risiko komputasi pengguna akhir meliputi sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didedukasikan dengan buruk, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengetahuan pengembangan sistem. Pengetahuan informasi meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemenyelesaian masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh, dan bagaimana membagi informasi dengan orang lain. Proses pengembangan sistem yang terdiri atas langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Keahlian pengembangan sistem. Keahlian komunikasi melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, atau gambar. Mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Basis data menyimpan pengetahuan dalam bentuk data dan informasi yang mencerminkan sumber daya dan operasi fisik perusahaan. Sistem seperti ini akan menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengirimkannya ke pengguna-pengguna yang tepat. Otomatisasi kantor.
Otomatisasi kantor atau Office Automation atau OA meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Satu keunggulan dari OA adalah adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan yang saling berkomunikasi satu sama lain. Pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Dengan bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajer dan profesional, mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Kantor maya. Konsep kantor maya mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap oleh perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik yang terdiri dari telecommuting dan hoteling. Telecommuting memiliki keuntungan yaitu fleksibilitas, sedangkan kerugiannya itu sifatnya terisolasi, kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan, meningkatnya ketegangan keluarga. Sedangkan hoteling memiliki keuntungan yaitu pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus. Risiko yang ada pun adanya anggapan akan hilangnya bonus. Keuntungan kantor maya. Kantor maya mampu mengatasi kendala-kendala fisik dari suatu tempat kerja dan dengan perantai elektronik sehingga memungkinkan diperoleh beberapa potensi keuntungan maya, yaitu berkurangnya penghentian pekerjaan, biaya fasilitas yang lebih rendah, kontribusi sosial, dan biaya peralatan yang lebih rendah. Sedangkan kerugiannya itu moral yang rendah, tidak menyimpan balik yang positif. Dua kekhawatiran akan risiko keamanan data dan informasi dapat lebih sulit untuk dikendalikan di dalam lingkungan kantor maya. Organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat berbagai kantor maya yang dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan sebuah organisasi maya. Industri-industri yang tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan atau intelligence. Menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Pengembangan sistem pada awalnya dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi. Namun lama-kelamaan pengguna telah memainkan peranan yang semakin penting. Organisasi tidak lagi berbentuk fisik yang mengharuskan pekerjaan dan pekerja berada pada satu lokasi fisik. Jaringan komunikasi elektronik memungkinkan perusahaan mencapai suatu organisasi maya di mana pekerjaan dapat dilakukan di hampir semua tempat. Terima kasih telah mendengar.